Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini kehidupan kami mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini kami dipuaskan dan dikenyangkan, supaya kebenaran-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kebenaran-Mu akan tumbuh dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan buah yang kami hasilkan akan dikecap manis oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak akan pernah terbatas. Itu semuanya akan memberikan pewahyuan baru dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan terus dituntun di dalam Engkau, di dalam kebenaran-Mu, dan kami akan kembali sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa hari ini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus 3. Ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 16. 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sekali lagi kita baca saudara-saudara. 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Haleluya. Kalau saya balik saudara, ayat firman Tuhan ini dengan tidak mengurangi artinya, saya akan berkata seperti ini. Tetapi apabila hati seseorang tidak berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan tetap ada padanya. Haleluya. Saya balik ayat ini saudara dengan tidak mengurangi artinya. Saya bacakan, tetapi apabila hati seseorang tidak berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan tetap ada padanya. Haleluya. Artinya apa hari ini? Kita perlu yang namanya pertobatan. Haleluya, amin. Kata berbalik ini berarti kita perlu yang namanya pertobatan. Orang yang tidak bertobat, dia akan terus diselubungi. Ada selubung yang menutup wajahnya, ada selubung yang menutup matanya, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini saudara, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan dibukakan. Haleluya. Selubung ini berbicara apa saudara? Selubung ini berbicara apa saudara? Ayat yang ke-14 dalam 2 Korintus 3 saudara, kita mundur sedikit. Di situ ada 2 saudara. Selubung ini berbicara apa saudara? Yang pertama saudara, saya bacakan ayat ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 14 bagian awal, perhatikan baik-baik. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran yang menjadi tumpul saudara. Pikiran yang tumpul ini pikiran yang bagaimana sih saudara? Pikiran yang tumpul ini pikiran yang mandek saudara. Pikiran yang gak bisa membuahkan hasil gagasan, ide, kreativitas. Amin. Haleluya. Maka pikiran yang mandek ini adalah disebut Tuhan adalah selubung. Amin. Jadi orang kalau ada selubung artinya pikirannya mampet. Dia gak bisa berpikir. Kalau dia rapat, aduh aku kok lagi nge-lag ya. Gitu kan. Gak nyambung, gak connect. Haleluya. Tapi orang kalau selalu nyambung kepada Tuhan, maka selalu ada gagasan, ide, kreativitas yang luar biasa. Haleluya. Makanya ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak Paulus, kenapa Bapak bisa berdoa, bisa berlama-lama? Kenapa Bapak bisa berdoa begitu rupa, begitu seperti kereta api saudara? Lamanya karena apa? Karena apa? Kita menghilangkan selubung dalam hidup kita. Sehingga apapun yang ada dalam pikiran kita, semuanya akan keluar ide, gagasan, kreativitas. Amin. Haleluya. Haleluya.
Di sini kita semua percaya, saudara, kitab Mazmur adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab. Amin. Kitab Mazmur ditulis oleh siapa, saudara? Oleh seorang Daud sebagian besar dan hampir seluruhnya ditulis oleh Daud. Dan saudara tahu kenapa Daud bisa menulis begitu banyak? Karena apa? Karena dia punya cinta yang kuat kepada Tuhan. Sehingga pikirannya diubahkan Tuhan. Amin. Sehingga pikirannya akan menjadi pikiran yang terbuka. Bukan pikiran yang mampet. Amin. Haleluya. Di sini tadi katakan saudara ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati, artinya apa? Hatinya bermasalah. Jadi orang yang belum bertobat artinya adalah orang yang hatinya bermasalah. Tetapi ketika hatinya sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka dia akan punya cinta yang luar biasa. Sehingga Daud berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sehingga ketika dia berkata, aku boleh habis-habisan di hadapanmu Tuhan. Asal cinta untuk rumahmu aku tetap bisa lakukan. Haleluya. Haleluya. Di sini setiap kita siapa yang gak pernah mengalami jatuh cinta, saudara? Haleluya. Siapa yang belum pernah mengalami jatuh cinta? Kalau jatuh bangun sering pak, gitu kan. Jatuh bangun mengejar. Haleluya. Saudara perhatikan, orang yang jatuh cinta itu akan punya gagasan kreativitas luar biasa. Amin. Haleluya. Orang kalau jatuh cinta artinya kata-katanya menjadi kata-kata yang puitis. Amin. Haleluya. Orang kalau sedang jatuh cinta maka dia akan punya yang namanya rayuan-rayuan maut. Amin. Haleluya. Di sini siapa yang pernah merasakan ketika jatuh cinta mendadak jadi pujangga. Amin. Haleluya. Bisa menulis syair-syair yang menggetarkan jiwa. Ya kalau enggak ya ngikutin rayuan bapak-bapakan saja gitu kan. Bapakmu pilot ya gitu. Kok tahu? Karena kamu telah menerbangkan hatiku. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Orang yang sedang dalam jatuh cinta. Artinya orang yang terbuka cintanya kepada Tuhan. Maka dia pikirannya tidak akan tumpul. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Daud bisa menulis banyak ayat, banyak kitab. Bahkan ini adalah kitab terpanjang di dalam Alkitab. Karena hidupnya dipenuhi dengan cinta akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau kita mau menjadi pribadi yang mau disingkapkan selubung itu. Maka kita harus bilang kepada Tuhan, aku mau tambah cinta kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku mau tambah cinta kepadamu. Aku tidak mau Tuhan Yesus hidupku menjadi tambah jauh daripadamu. Tapi aku mau tambah cinta dan tambah sayang. Haleluya. Nah saudara, saya katakan tadi selubung ini berarti adalah pikiran yang tumpul. Pikir yang tumpul ini berarti pikiran yang bagaimana saudara? Pikiran yang tumpul ini adalah pikiran yang tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Pikiran-pikiran apa yang Tuhan kehendaki kita baca saudara di dalam Filipi saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama saudara, Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya orang kalau pikirannya tumpul, pikirannya mampet, dia nggak bisa memikirkan ketujuh hal ini saudara. Amin. Haleluya. Orang kalau pikirannya sedang mampet, pikirannya sedang tumpul, maka dia tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Artinya apa yang pertama? Dia tidak bisa memikirkan apa? Semua yang benar, berarti berbicara mengenai kebenaran. Amin. Orang kalau belum bertobat masih ada selubung dalam hidupnya, maka dia nggak bisa hidup benar. Amin. Orang yang masih dalam selubung tidak dibukakan yang namanya kebenaran. Amin. Haleluya. Jadi yang muncul apa saudara? Dalam pikirannya pasti akan ada yang namanya muncul kebenaran palsu. Amin. Haleluya. Orang yang belum bertobat artinya kebenaran-kebenaran yang muncul dalam pikirannya bukan kebenaran yang daripada Tuhan, tetapi kebenaran palsu. Amin. Artinya apa? Ketika dia belum bertobat, baru masuk gereja, tersinggung sana sini dan dia mulai dendam saudara. Dan ketika dia dendam, dia mulai membalas ketika dia disakiti. Amin.
Orang yang masih membalas ketika dia disakiti, maka dialah yang disebut orang yang punya kebenaran palsu. Amin. Haleluya. Artinya apa? Kan wajar aku disakiti, aku balas. Loh, itu kebenaran dunia. Amin. Kalau engkau disakiti dan engkau balas dendam dan engkau merasa itu benar, berarti itu kebenaran dunia. Itu bukan apa yang dipikirkan oleh firman Allah. Itu bukan yang dipikirkan oleh Kristus. Tetapi yang dipikirkan Kristus. Yesus bilang apa? Tampar pipi kiri. Benar. Diserahkan pipi kanan. Haleluya. Artinya apa? Kita tidak boleh membalas. Amin. Ini salah satu contoh kebenaran, saudara. Artinya orang yang masih belum bertobat, orang yang masih dalam selubung, orang yang masih pikirannya tumpul, artinya apa? Ya dikit-dikit ngambek. Amin. Artinya hari-hari ini, kalau masih ada yang sering tersinggung, sering ngambek, artinya apa? Dia belum bertobat. Amin. Masih ada selubung dan dia harus berbalik kepada Tuhan. Makanya saya senang dengan lagu tadi, saudara. Saya gak janjian dengan Ibu Ika, saudara. Saya senang, saudara, dengan lagu itu. Saya gak janjian, saudara. Tapi begitu istri saya latihan lagu ini, waduh, lah kok connect, saudara. Amin. Haleluya. Lagu tadi boleh bantu Bu Ika? Ku melupakan yang di belakangku. Ku pasrahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Orang yang bertobat, dia meninggalkan masa lalunya. Amin. Orang yang bertobat berarti dia melupakan dan dia siap berbalik kepada Tuhan. Dan dia angkat selubung itu. Dan dia mau punya pikiran yang keluar pikiran-pikiran Kristus. Amin. Haleluya. Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, di dalam Filipi 4. Yang muncul harusnya pikiran apa, saudara? Harus mikir apa? Yang mulia. Mulia ini berbicara apa? Nilai yang tinggi, saudara. Dan ketika kita dalam sedang ibadah, nilai yang tertinggi itu adalah penyembahan kita. Amin. Makanya penyembahan proskuneo itu adalah kita sedang memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Tetapi orang yang masih belum bertobat sepenuhnya, maka penyembahannya bukan penyembahan yang benar. Amin. Tetapi penyembahan yang palsu lagi, saya katakan, saudara. Penyembahan yang palsu bagaimana, saudara? Ketika dia masih baru mengikut Tuhan dan dia merasakan bagaimana nikmatnya diberikan susu dan madu oleh Tuhan karena masih bayi. Haleluya. Tetapi ketika dewasa, kalau dia hanya menuntut terus daripada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengizinkan memberikan sesuatu apa yang tidak bisa menjadi rencana Tuhan. Amin. Artinya begini, saudara, penyembahan yang palsu itu artinya begini. Orang selalu menuntut untuk diberkati, tetapi dia tidak mengerti bagaimana harusnya dia menyenangkan hati Tuhan. Amin. Artinya kalau dia berkorban kepada Tuhan, kalau dia menyembah Tuhan, artinya motivasinya karena dia mau mendapat berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Ini yang salah, saudara. Kalau saudara datang menyembah Tuhan dan kalau saudara minta berkat Tuhan, itu salah. Karena apa? Berkat Tuhan tidak tergantung kepada penyembahanmu. Amin. Engkau saat ini berhenti menyembah, berkat Tuhan tetap ada. Tapi yang ada adalah engkau berjalan kepada kebinasaan. Amin. Haleluya. Engkau hari ini berhenti menyembah, matahari juga tetap terbit dari timur ke barat. Amin. Hari ini engkau berhenti menyembah, hujan akan tetap turun mengairi bumi. Amin. Artinya apa? Tidak akan bisa menghentikan berkat Tuhan buat umatnya. Tapi yang jadi masalah hidup kita menjadi jauh kepada Tuhan. Dan kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Karena kita tidak meninggalkan hidup lama kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita ubah, saudara. Cara penyembahan kita. Kalau dulu kita menyembah hanya untuk berkat, enggak.
Tapi kita menyembah karena berkat Tuhan begitu banyak dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ini yang benar saudara. Jadi orang kalau sudah bertobat hari ini, dia menyembah bukan karena upah. Amin. Tapi dia menyembah karena aku sudah diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi aku. Tuhan sudah baik kepadaku. Walaupun Tuhan, sepertinya aku berhenti berbuat baik kepadamu, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Haleluya. Hari ini saudara, saya mau katakan, kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kalau saudara pikir, engkau ingin Tuhan tambah cinta kepadamu, enggak saudara. Tuhan gak tambah cinta kepadamu. Engkau mau doa puasa 40 hari, 40 malam saudara. Gak akan membuat Tuhan tambah cinta kepada engkau. Karena apa? Dari awalnya dia sudah cinta kepadamu. Cintanya gak pernah luntur walaupun engkau tidak mencintai dia. Amin. Jadi hari ini yuk, jangan kita menyembah karena sesuatu. Jangan kita menyembah karena rindu mendapat sesuatu, enggak. Tapi karena kita menyembah, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah banyak yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bersyukur akan apa yang Tuhan sudah beri. Amin. Haleluya. Ini yang kedua saudara. Mengenai penyembahan yang mulia. Yang ketiga saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Berarti pikirannya harus pikiran yang mementingkan yang namanya keadilan. Amin. Orang yang bertobat berarti pikirannya harus pikiran yang mengutamakan yang namanya keadilan. Haleluya. Tapi hari ini ketika orang belum bertobat, masih ada selubung, maka keadilannya pun menjadi keadilan yang palsu. Keadilan yang palsu itu keadilan yang bagaimana? Nanti baca dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 saudara. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ceritanya di situ perumpamaan tentang pengampunan saudara. Ketika seseorang diampuni oleh raja, ketika dia berhutang 10.000 talenta, maka ketika dia keluar, maka dia mencekik temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Artinya apa? Dia sudah mendapatkan pengampunan dari segala hutangnya yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia keluar, dia masih ingat hutang orang lain kepadanya. Amin. Berbicara apa saudara ini? Berbicara kita gak bisa mengampuni orang. Amin. Keadilan yang palsu, keadilan seseorang yang belum diubahkan Tuhan, keadilan seseorang yang belum bertobat adalah keadilan yang palsu. Artinya apa? Dia tidak bisa mengampuni. Padahal kita sudah diampuni Tuhan, tetapi ada orang yang menyakiti hati kita. Kita terus balas dendam, kita terus simpan kepahitan, dan bahkan kita menghakimi orang-orang yang sepertinya menyakiti kehidupan kita. Ini yang salah saudara, amin. Mari kita belajar hari ini untuk bertobat, amin. Kita bertobat supaya pikiran kita diubahkan Tuhan. Sehingga yang keluar bukan pikiran yang tumpul, tapi pikiran Kristus, amin. Yang keempat saudara, berbicara apa? Semua yang adil, terus semua yang suci. Artinya apa? Setiap orang yang sudah bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka pikirannya harus muncul pikiran yang namanya apa? Hidup yang suci, amin. Pikirannya harus keluar yang namanya kesalehan hidup. Tapi kalau orang belum bertobat sungguh-sungguh, maka yang muncul adalah kesalehan palsu. Amin. Haleluya. Yang muncul adalah kesalehan palsu dan bahkan kemunafikan. Jadi ibadah hanya ingin dilihat orang. Amin. Bahkan ibadah menjadikan gereja ini menjadi tempat untuk bersembunyi dari dosa. Ada banyak orang seperti itu saudara. Ketika saya tanya, kamu beribadah di mana? Oh, aku ibadah di sini. Dengan bangganya dia seperti itu. Ketika dia menyebutkan gereja salah satu merek, sepertinya dia sudah bangga. Wah, ini orang hebat, orang luar biasa. Enggak saudara. Kadang-kadang gereja hanya menjadi rimbunan di mana orang hanya bersembunyi dari segala dosanya. Amin. Supaya kelihatan kudus padahal hidupnya kudus. Amin. Haleluya. Saya menyaksikan sendiri saudara. Ada banyak hari-hari ini orang hanya bersembunyi di gereja. Dia ngumpet supaya kelihatan orang suci. Amin. Yang menyedihkan saudara adalah salah satu hamba Tuhan. Waktu itu saya hubungi saudara. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Saya sampaikan, Pastor, boleh melayani di persekutuan saya? Dan dia jawab apa saudara? Pes, ibadahnya onsite apa online? Dia tanya seperti itu. Oh, kita online sama onsite.
Kita live streaming. Oh gitu ya, Pes. Kalau begitu nanti dulu deh, Pes. Saya nggak mau yang online. Haleluya. Artinya dia tidak mau melayani di online. Artinya apa? Selidik punya selidik. Dia banyak kasus dengan banyak orang. Dan ketika dia di mimbar, ada live streaming. Nanti ada orang yang melihat, saudara. Dia takut ketahuan, saudara. Wah, orang itu ada di depan mimbar. Artinya apa? Hari ini banyak orang bersembunyi di balik topeng keagamaan. Amin. Padahal hidupnya kesana kesini menjadi berkat. Tapi hari ini saya bersyukur orang-orang di tempat ini mau tampil. Walaupun live streaming dilihat oleh seluruh dunia. Kita lihat, aku orang yang selalu benar di hadapan Tuhan. Aku orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Aku bukan orang yang menutup-nutupi diri. Tapi aku orang yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau kita menjadi orang yang berbalik kepada Tuhan, kita menjadi orang yang bertobat, artinya apa? Pikiran kita adalah pikiran yang penuh dengan kesucian dan bukan kesalehan palsu. Yang kelima saudara, semua yang suci, terus semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ini saya satukan saudara. Semua yang manis dan semua yang sedap didengar. Ini artinya apa saudara? Ini artinya adalah perkataan yang membangun. Amin. Semua yang manis dan sedap didengar. Ini artinya perkataan yang membangun. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, ketika selubungnya dibuka, maka pikirannya menjadi pikiran yang terbuka. Maka perkataannya akan menjadi perkataan yang membangun. Amin. Haleluya. Tetapi orang yang masih belum bertobat, pikirannya masih tumpul, masih ada selubung, maka perkataannya adalah perkataan yang kepura-puraan. Kalau dia kasih nasihat pun nasihat palsu, nasihat ala kadarnya. Amin. Ayub pernah berkata, penghibur sialan. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Ini Ayub berkata artinya, kamu sok nasihati. Tapi padahal kamu gak tulus untuk menasihati. Amin. Haleluya. Orang yang belum bertobat sungguh-sungguh artinya apa? Perkataannya menjadi perkataan yang penuh dengan kepura-puraan. Tapi hari ini yuk kita bertobat supaya perkataan kita menjadi perkataan yang membangun. Amin. Menjadi perkataan yang membangun. Yang keenam saudara, semua yang manis, semua yang sedap didengar, terus semua yang disebut kebajikan. Kebajikan itu apa? Perkara yang baik atau hal-hal yang baik. Artinya apa? Setiap orang yang bertobat, setiap orang yang sudah dilepaskan selubung dalam hidupnya, maka dalam hidupnya penuh dengan kebajikan, kebaikan. Tetapi kalau orang masih belum bertobat, berarti kebaikannya adalah kebaikan yang palsu. Amin. Amin. Dia baik karena ada udang di balik rempeyek. Amin. Haleluya. Dia baik karena supaya orang juga baik kepada dia. Tapi bagi orang yang sudah bertobat, dia akan tetap berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik. Haleluya. Kita tetap mengampuni walaupun orang tetap menyakiti. Amin. Kita tetap mengasihi dia walaupun dia tidak minta maaf. Amin. Haleluya. Ini orang yang sudah bertobat. Tapi kalau hari ini kita masih jengkel, kok dia gak minta maaf ya? Artinya kita sendiri belum beres. Masih ada selubung dalam hidup kita. Amin. Ayo hari ini kita bereskan. Ada 7 hal hari ini. Pikiran-pikiran Kristus yang harus keluar dalam hidup kita. Ini yang keenam tadi, kebajikan saudara. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kata patut dipuji ini artinya apa saudara? Patut dipuji ini adalah kita penghormatan terhadap orang lain. Kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Tapi lagi-lagi saudara, kalau orang masih dalam selubung, artinya orang masih belum bertobat, maka penghormatannya kepada orang pun penghormatan yang palsu. Amin. Dia hanya pura-pura respect. Amin. Tapi padahal gondok. Amin. Orang berpura-pura menghormati, padahal di belakang gitu kan. Haleluya. Orang yang masih ada dalam selubung, maka dia menghormati orang dengan tidak layak. Amin. Dia menghormati orang dengan tidak layak. Jadi hari ini kalau ada orang begitu menghormati kita luar biasa. Begitu luar biasa dan dia tidak menuntut untuk dihormati balik. Artinya ini orang sudah bertobat. Amin. Haleluya. Saya pernah katakan kepada seseorang saudara. Waktu itu seseorang saya puji sekali. Gak respon saudara. Artinya orang kalau dipuji sekali gak respon. Artinya dia mau dipuji 2 kali. Amin. Haleluya.
Artinya kalau sudah dipuji 2 kali, nah itu saudara. Maka penghormatan kita sudah penghormatan yang sudah lain saudara. Kita nggak respect lagi. Makanya hari ini kalau kita dipuji orang, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan kalau dipuji, oh enggak, jangan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kalau kita dipuji, wah Pak Paulus kamu luar biasa. Oh terima kasih Tuhan Yesus dahsyat. Terima pujian itu saudara. Haleluya. Karena orang kalau tidak mau dipuji sekali, berarti dia minta 2 kali. Minta 3 kali. Amin. Sampai kepalanya besar. Amin. Haleluya. Baru bilang terima kasih. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau selubung tadi berbicara mengenai pikiran yang tumpul. Yang kedua, selubung tadi berbicara mengenai apa? Ayat yang ke-14. Di dalam 2 Korintus saudara, kita kembali. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Kalau yang pertama tadi, selubung itu berarti pikiran yang tumpul. Yang kedua, selubung ini berbicara mengenai apa? Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang saja yang hanya dapat menyingkapkannya. Artinya apa saudara? Yang kedua, selubung ini berbicara apa? Tidak adanya yang namanya pewahyuan. Apa saudara? Tidak ada yang namanya pewahyuan. Artinya apa? Mampet kita mau berdoa 40 hari berdoa puasa, sepertinya kok Tuhan gak dengar, gak menjawab doaku. Kok sepertinya gak dapat pewahyuan ya. Dulu waktu awal-awal bertobat ketika aku menyembah, kok sepertinya langsung ada hadirat. Sepertinya ada tuntunan Tuhan, langsung Tuhan bisa berbicara. Amin. Tapi kenapa sepertinya sekarang hari ini Tuhan berdiam diri? Saya mau katakan saudara, terkadang selubung ini berbicara mengenai pewahyuan yang tidak disingkapkan. Amin. Karena apa? Kita gak mau bertobat. Tapi ketika kita mau bertobat di hadapan Tuhan, kita mau berbalik kepada Tuhan, maka semuanya akan disingkapkan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kalau saudara di medsos, saya di TikTok itu sering, ada banyak kritikus Alkitab saudara. Ada banyak saudara, bahkan ada banyak saudara yang orang yang sudah menyeberang ke lain kepercayaan, justru mereka mengomentari dan bahkan mengkritik kitab lama mereka yaitu Alkitab. Amin. Ada banyak orang mengkritik Alkitab tetapi mereka gak menemukan kebenaran yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Mereka berusaha menyelidiki tapi gak menemukan. Karena apa saudara? Karena gak disingkapkan. Karena ada selubung. Ingat murid-murid yang sedang berjalan di Emmaus? Pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, ketika dia berjalan, padahal di sampingnya ada Yesus. Tapi karena ada selubung, matanya gak bisa melihat Yesus. Amin. Padahal firman ada di situ. Padahal kebenaran ada di situ. Tapi dia gak bisa melihat kebenaran itu. Karena ada selubung. Amin. Hari ini setengah mati pun kita belajar Alkitab. Sampai S1, S2, S3, S-teler saudara. Kita sekolah teologi yang mencari kebenaran. Tapi kalau selubung itu masih menyumbat hidup kita. Mata kita masih diselubungi. Maka kita gak akan pernah yang namanya disingkapkan kebenaran. Amin. Hanya orang-orang yang diwahyukan oleh kebenaran, dialah yang menerima kebenaran. Amin. Seperti Paulus ketika bertobat saudara. Dalam Filipi 3 ayat 8. Kita baca ini saudara. Filipi 3 ayat 8 saudara. Filipi 3 ayat 8. Dikatakan apa saudara? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus ini adalah orang yang luar biasa saudara. Amin. Kalau sekarang ini mungkin dia dokter teologi, bahkan mungkin profesor saudara. Tapi apa? Dia buang itu semua dan dia anggap sampah. Dan dia lebih mau menukarkannya dengan mengenal Kristus. Haleluya. Kenapa? Hidupnya disingkapkan. Hidupnya mendapatkan pewahyuan baru. Kalau dulu dia belajar kebenaran, tapi dia gak menjumpai yang namanya kebenaran. Tapi ketika dia buta 3 hari di Damsik. Amin. Di daerah Damaskus. Dan ketika dia disingkapkan, selubung itu dibukakan. Maka dia menjadi orang yang radikal di hadapan Tuhan. Karena apa? Selubung sudah dibukakan. Makanya saudara hari-hari ini mungkin banyak saudara orang yang sudah bertobat.
dari agama yang lama. Dan ketika mereka bertobat, mereka lebih radikal daripada kita. Karena apa? Mereka sudah terima pewahyuan, mereka terima penyingkapan kebenaran. Haleluya. Jadi hari ini, yuk seperti lagu tadi. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh dahsyat saudara, amin. Kalau kita mau meninggalkan itu semua, maka Tuhan akan buka selubung kita, amin. Ketika Tuhan membuka selubung, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang tidak tumpul. Maka pewahyuan akan muncul dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah disesatkan. Dan tuntunan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, amin. Haleluya. Jadi mungkin kita bertanya hari ini, Pak, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh? Pak, bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar-benar berbalik kepada Tuhan? Kita kembali kepada 2 Korintus 3 ayat 16 tadi saudara. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kata berbalik ini saudara, dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata epistrevo. Kata berbalik ini ditulis dengan kata epistrevo. Nah epistrevo ini punya dua arti saudara. Arti yang pertama itu adalah transitively. Dan yang kedua itu adalah intransitively. Transitively ini artinya apa? Artinya adalah mengarah kepada. Amin. Transitively ini adalah mengarah kepada. Artinya kalau orang bertobat, kalau orang berbalik kepada Tuhan, artinya dia mengarah kepada Tuhan. Amin. Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berbalik. Makanya lagu tadi katakan, ku melupakan. Amin. Dan aku mau mengarahkan, aku berlari kepada tujuanku yang di depan. Amin. Yang pertama ketika kita bertobat, maka yang harus kita lakukan adalah kita arahkan diri kita kepada Yesus. Amin. Kalau kita bertobat tapi kalau arah kita kepada yang lain, artinya kita bukan bertobat saudara. Amin. Kalau kita bertobat berarti kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Tapi hari ini kalau kita tidak mau bertobat, ya sudah, kita meninggalkan Yesus dan kita mencari yang lain. Tapi hari ini yang pertama saudara, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, kita mau bertobat kepada Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang seperti ini loh saudara. Aku mau sampai kepada tujuanku Tuhan, tapi aku gak tahu. Mana sih yang namanya keselamatan? Mana sih tanah perjanjian? Mana sih langit baru, bumi baru? Sepertinya semuanya gelap. Tapi ingat ketika kita mengarahkan diri kepada Yesus, maka Yesus menuntun kita. Amin. Dan kita tidak akan pernah tersesat. Amin. Haleluya. Artinya hari ini saudara, keselamatan, janji yang Tuhan berikan, itu adalah tujuan kita. Tapi hari ini Yesus menuntun kita dengan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Tapi ingat tanda-tanda yang ajaib itu tidak membuktikan bahwa engkau berkenan kepada Tuhan. Belum tentu saudara. Haleluya. Karena itu hanya sebuah tanda. Amin. Haleluya. Terkadang orang kalau sudah terima tanda-tanda ajaib, Pak aku dapat penglihatan, Pak aku dapat begini. Belum. Haleluya. Engkau belum sampai kepada tujuan. Haleluya. Kalau saudara pernah nyetir mobil di tol Cipali saudara, Surabaya 500 kilo. Ada rambunya, ada tandanya. Apakah di situ sudah Surabaya? Belum. Surabaya masih jauh bos, 500 kilo. Kita harus berjalan mungkin lewati lembah, bukit. Kita naik turun bersama dengan Tuhan. Terkadang mengalami sesak napas. Terkadang kita mengalami yang namanya goncangan hidup, masalah. Tapi bersama dengan Tuhan kita tetap maju. Amin. Haleluya. Banyak orang hari ini berpuas diri. Ketika Pak, aku lihat ada penglihatan bahwa kita nanti akan mengalami begini. Iya. Tapi perjalananmu masih jauh. Amin. Kadang orang sudah merasa GR saudara. Ketika dia sudah mendapatkan pernyataan rohani. Dia pikir wah aku sudah sampai kepada tujuan Tuhan. Belum. Masih jauh, itu hanya tanda. Kamu harus lalui itu dengan air mata. Amin.
Artinya apa? Orang yang mau berbalik kepada Tuhan, dia harus mengarah kepada Tuhan, terus berjalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Refnya apa? Setiap hari serta Yesus. Ini orang yang bertobat, saudara. Walaupun suka, walaupun duka, dia tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita berhenti, kita putar balik, gak enak ikut Tuhan, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Dan engkau akan berhenti menerima janji Tuhan. Dan selubung itu akan tetap dalam hidupmu. Amin. Ini yang pertama, saudara. Artinya orang yang bertobat, dia mengarah kepada Tuhan. Dan ketika kita mengarah kepada Tuhan, Tuhan yang akan berikan tuntunan. Tuhan akan berikan sinyal-sinyal dalam hidup kita. Dan bahkan melalui doa-doa orang yang terdekat, melalui doa-doa orang yang mendoakan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya apa hari ini, saudara? Setiap apa yang kita lakukan, penyembahan kita, itu juga menggetarkan banyak orang, saudara. Itu bisa memulihkan banyak orang dan itu bisa menuntun banyak orang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Di Harapan Indah sudah ada perintisan Gloranting, calon dari Gloranting, saudara, Harapan Indah nanti, saudara. Dan kita sudah mulai, sudah 1,5 bulan ini, saudara. Dan awalnya kita mulai hanya, ya ini pengerja semua, saudara. Kita hanya pengerja semua gitu kan, datang. Tapi kita tetap tiap minggu sore, saudara, jam 4. Kita tetap menyembah Tuhan di situ. Dan saudara tahu tempat kita itu adalah tempat steam cuci mobil, saudara, steam mobil. Artinya banyak orang yang di situ duduk karena nunggu mobil atau motornya sedang dicuci. Suatu ketika ada bapak-bapak, saudara, duduk. Karena ruangan ibadah kita terbuka, saudara, hanya ditutup oleh rolling door itu. Dia mendengar kita ibadah, dia mendengar firman Tuhan. Dan ketika dia mendengar, saudara, minggu depan dia datang 3:30. Datang, Pak, di sini gereja ya. Haleluya. Minggu kemarin ketika saya dengar orang muji menyembah, dengar khotbah, hati saya bergetar, Pak. Makanya dia datang, saudara. Amin. Itu jemaat yang di luar pengerja RDS, saudara, datang satu, saudara. Karena Tuhan yang menuntun. Amin. Artinya apa? Kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Amin. Akan menuntun kita kepada pertobatan yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan Bapak ini sudah rajin sekali. Dia katakan, Pak, saya senang sekali apalagi Bapak di sini buka Glow. Amin. Halo. Dulu saya di Glow, Pak, gitu kan. Tapi sudah lama bilang begitu. Dengar Bapak buka Glow di sini, saya mau di sini, Pak. Haleluya. Dan hari ini dia janji datang lagi, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Artinya apa hari ini? Kalau kita mengarah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita tuntunannya supaya kita menjadi orang yang terus sempurna kepada Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Yang kedua, yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbalik dan bertobat? Kalau tadi yang pertama itu adalah transitively, artinya adalah mengarah kepada. Maka yang kedua itu adalah intransitively. Intransitively ini artinya adalah mengubah diri. Artinya mengubah ke dalam. Amin. Kalau transitively artinya tadi kita karena dorongan dari luar kita dituntun. Amin. Dari luar Tuhan menuntun kita. Ini pertobatan, saudara. Tetapi kalau intransitively artinya dari dalam kita harus mengubah diri kita. Amin. Kita harus mengubah diri kita. Karena kalau kita nggak mengubah diri, maka kita juga nggak akan bisa mengubah orang lain. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Maka setelah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita pandang wajah Tuhan, maka saat itu juga kita harus mengubah diri kita. Amin. Kita harus mengubah diri kita, supaya diri kita layak kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya diri kita layak kepada Tuhan. Yuk kita baca, saudara, sebagai ayat terakhir kita pada siang hari ini. Di dalam Galatia pasal 3.
Galatia 3 ayat 1 saudara. Yang terakhir kita saat ini. Galatia 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Haleluya. Artinya apa saudara? Yesus datang di depan cermin kita. Saya pernah katakan saudara, di Rabu kemarin saudara, waktu ibadah RDS. Hukum Taurat itu seperti cermin, amin. Dan cermin itu menampakkan wajah kita yang sebenarnya. Waduh, kita bopengan gitu kan, kita banyak jerawat gitu kan. Aduh, wajah kita penuh dengan kotoran. Tapi hukum Taurat tidak bisa mengubahkan kita. Amin. Hukum Taurat hanya memberitahu ini loh wajahmu yang sebenarnya. Ini loh kesalahan-kesalahanmu. Tetapi ketika Yesus datang, dikatakan apa? Dia dilukiskan dengan terang di depan kita. Supaya apa? Cermin kita yang tadinya nampak monster hidup kita. Maka di depan cermin kita ada Yesus di situ. Amin. Ketika ada Yesus di situ, oh yang mulia itu seperti ini toh. Aduh tadinya aku salah. Aku pakai foundation dulu dah, gitu kan. Oh yang bagus ini seperti Yesus ya. Ya udah, aku mau berdandan seperti Yesus. Ini mengubah diri. Amin. Haleluya. Ini mengubah diri. Ketika cermin kita ada Yesus. Wah Yesus begitu mulia. Aku setelah lihat ini di cermin, aduh monster. Maka ketika ada Yesus, aku harus sama seperti Yesus. Aku mengubah diriku seperti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ini baru bertobat saudara. Kita mengarah kepada Tuhan dan kita mengubah diri kita supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Tapi hari ini banyak orang menjadi orang-orang yang bodoh. Karena apa? Dia banyak terpesona oleh hal-hal lain. Dia lebih terpesona dengan keindahan dunia. Dan dia gak terpesona oleh Yesus. Tapi hari ini kalau kita mau terpesona oleh Yesus, dialah yang mengubahkan kita. Maka hari ini kita gak bisa berkata lagi, Pak bagaimana aku bisa sempurna? Ada caranya. Mengarah kepada Yesus, ikuti jalannya. Terus bagaimana aku mengubah diriku Pak? Yesus sudah menampakkan diri di depanmu. Engkau tinggal ikuti saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Di TikTok itu ada saudara. Dulu namanya challenge mirip siapa gitu kan. Bener kan? Challenge mirip siapa, artinya biar mirip dandan begitu rupa. Waduh. Artinya kita harus seperti itu saudara. Oh, ada Yesus. Seperti ini wajahnya, seperti ini kemuliaannya. Aku mau berdandan seperti dia. Mari kita berubah hari ini, amin. Dengan Yesus di depan kita. Dan sinar kemuliaannya mengubah kita hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur untuk Engkau mengingatkan kami. Untuk kami berbalik, untuk kami bertobat di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, saat ini ampuni kami. Kalau saat ini kami masih belum memiliki pertobatan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami sadar ketika kami bertobat, ketika kami harus berbalik kepada-Mu, maka kami harus mengarahkan hati kami. Kami harus mengubah diri kami untuk menjadi sama seperti Kristus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari katakan dari awal. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan
Ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari katakan dari awal, ku melupakan, ku melupakan. Aku mau mengarahkan pandanganku hanya kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan diriku, aku mau mengubah diriku untuk menjadi sama seperti Engkau. Ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencanamu, rencanamu, rencana Tuhan indah bagimu. Jangan biarkan rencana indahnya tertutupi dalam hidupmu dengan selubung-selubung yang ada. Oh, ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Dan rencanamu Tuhan, rencanamu bagiku, oh, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencanamu, rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu Ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik
singer saja, biar singer saja melantunkan pujian ini. Rencanamu Mari hari ini rencana indah Tuhan akan Engkau tukar indah bagiku. dengan Engkau memperlambat pertobatanmu, Soleh dengan Engkau semakin lama membiarkan hidupmu diselubungi, sehingga pikiranmu menjadi tumpul, sehingga pewahyuan Tuhan tidak nampak atas hidupmu. Hari ini rencana indah Tuhan, jangan Engkau tukarkan dengan itu. Mari ambil komitmen hari ini. Tuhan, aku mau berbalik. Aku mau mengarah kepadamu Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau mengubah diriku. Indah bagiku, tak terbatas Engkau yang telah menampakkan wajahmu. pikiranku. Aku mau mengubah diriku sama seperti Engkau ya Tuhan. Tuhanku ya dan Oh amin. Jesus. Sumber kekuatan, Kau pengharapan. Oh Jesus. Kau Biar jemaat saja. Mari jemaat saja nyanyikan pujian itu. Rencana. Mari jemaat sekali lagi katakan rencanamu. Amin. Aku tak mau tukar rencana indahmu Tuhan dengan aku berlama-lama untuk tidak bertobat di hadapanmu. Aku mau segera berbalik kepadamu Tuhan. sumber kekuatan, Kau Oh Jesus, rencanamu Tuhan, rencanamu. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. We worship you, we worship you. Pikiranku, Firmanmu ya dan amin. Sumber, haleluya. harapanku, Kau yang terbaik, rencanamu. Oh Jesus, Jesus. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firmanmu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Kami mau mengarahkan hidup kami kepadamu. Dan kami mau mengubah diri kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Walaupun dalam suka dan duka. Tapi aku percaya tangan-Mu tetap akan menyertai kami. Dan kami mau mengubah diri kami. Karena Tuhan sudah menampakkan wajah Yesus di depan kami. Sehingga kami mau berdandan begitu elok, begitu rupa. Sehingga kami akan kedapatan sebagai calon mempelai-Mu. Yang berkenan, yang tidak bercacat di hadapan-Mu. Ajar kami untuk mengubah diri kami. Supaya kami Tuhan menjadi mempelai-Mu yang layak. Sehingga ketika perkawinan anak domba, kami akan menjadi gereja-Mu yang layak. Untuk bersanding bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan ketika engkau hari ini mau bertobat di depan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini tanganku, raih tanganku saat ini. Aku mau berbalik kepadamu. Bahwa aku
dan tuntun aku Tuhan. Mungkin sulit Tuhan ketika aku mengarahkan hidupku kepadamu. Mungkin ada banyak masalah yang terjadi, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak yang menyakitiku, banyak tembok-tembok yang sepertinya Tuhan mengadang hidupku. Tapi hari ini aku percaya dalam susah, dalam senang, aku mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mau tetap mau arahkan pandanganku kepadamu. Dan aku mau mengubah diriku dalam nama Yesus. Dan ketika pulang aku percaya kami akan menjadi pribadi yang sudah berbalik arah kepadamu. Dan engkau akan menangkap kami, menjumpai kami. Sebagai si bungsu yang kami kembali kepadamu, ke rumah Bapamu. Ini kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Dan mau berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus memeteraikan pewahyuan kepada setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Silakan.